Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin mudhakkiran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang jemaah Jumat, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Allah memberikan kita kemudahan untuk taat kepada Allah, melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan harapan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa nanti di akhir kehidupan kita bisa mencapai predikat yang husnul khatimah. Dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah. Takwa tidak hanya mengerjakan perintah Allah, tapi takwa juga yakni meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita melaksanakan taatan kepada Allah, tapi kita juga berani melanggar larangan-larangan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita berkumpul di rumahnya. Ada yang datang dengan membawa hewan kurbannya, ada yang datang membawa keluarganya, ada yang datang sambil membawa harapan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan aku juga dimampukan untuk berkurban. Kalau pagi ini kita melihat sapi-sapi besar, kambing-kambing terbaik disiapkan untuk disembelih, sesungguhnya Idul Adha ternyata bukan sekedar tentang menyembelih hewan, tapi tentang menyembelih kesombongan, menyembelih cinta dunia yang berlebihan, menyembelih sifat pelit dalam diri kita.
Karena tidak semua orang punya uang mau berkurban, dan tidak semua yang berkurban itu adalah orang yang kaya. Ada yang sebenarnya hidup sederhana, mungkin kendaraannya masih kredit, rumahnya belum besar, penghasilannya mungkin pas-pasan dalam sebulannya, tapi Allah mampukan dia berkurban. Kenapa? Karena Allah melihat hati dan kesungguhannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Maka hari ini kita hormati saudara-saudara kita yang berkurban. Bukan karena sapinya yang besar, bukan karena kambingnya yang mahal, tapi karena mereka sedang belajar menjadi hamba Allah yang mau berkorban demi taat kepada Allah. Dan bagi kita yang hari ini belum mampu berkorban, jangan pernah kita mau, jangan pernah kita putus asa. Bisa jadi tahun lalu kita hanya menerima daging kurban, tahun ini kita mulai belajar menabung, dan tahun depan Allah ubah nama kita yang tadinya menerima daging kurban, kita menjadi pemberi daging kurban. Asalkan kita ada niat, karena banyak orang mampu tidak tergerak dan banyak orang sederhana, tapi Allah mudahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan berapa tahun umur kita, berapa kali Idul Adha kita lewati, jangan sampai bertahun-tahun nama kita hanya tercatat sebagai penerima daging kurban, tapi tidak pernah tercatat sebagai orang yang berusaha untuk berkurban. Walaupun sedikit demi sedikit, 100.000 kah, 50.000 kah, 20.000 kah, mulai. Karena Allah mencintai kesungguhan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, setelah lama menunggu anak, setelah usia tua baru punya Ismail alaihissalam, anaknya yang sangat dicintainya, tiba-tiba Allah perintahkan untuk disembelih. Kalau kita yang diuji begitu, mungkin kita banyak bertanya, kenapa ya Allah? Kenapa harus saya? Kenapa anak saya? Tapi ini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membantah, beliau taat. Dan lebih luar biasanya lagi, anaknya yaitu Ismail alaihissalam juga taat kepada Allah. Bahkan kalimat Ismail ini diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar. Inilah anak soleh, Bapak. Anak yang soleh, yang soleh. Kalimatnya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Allahu akbar. Kita semua memimpikan memiliki anak yang soleh, anak yang soleh. Tapi sejauh mana usaha kita untuk mendidik mereka? Hadirin, apa artinya wahai ayahku? Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, kata Ismail. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ibunya mendengar ini, tergetar hatinya, menangis. Begitu salihnya anaknya, sekalipun nyawa taruhannya, ketaatan tetap dikorbankan oleh beliau alaihissalam. Inilah hakikat Idul Adha, bukan tentang darah dan dagingnya. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Hadirin rahimakumullah, yang dilihat Allah adalah hati kita. Apakah kita masih mau taat? Apakah kita masih mau sholat? Apakah kita masih mau datang ke masjid? Apakah kita masih mau mengalah demi agama Allah? Mulai hari ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk bertekad di tahun depan menjadi salah satu peserta kurban yang Allah muliakan. Hadirin rahimakumullah, ada pelajaran berikutnya. Terkadang kita sedih karena belum bisa beli sapi, padahal ada yang lebih dalam lagi, yang mungkin bisa beli sapi, tapi dia tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Bisa beli kambing, tapi masih berat untuk menutup aurat. Bisa berkurban tiap tahun, tapi lisannya masih menyakiti orang tuanya. Maka Idul Adha harus memperbaiki hati-hati kita, karena tujuan besar hidup ini bukan sekedar kaya, bukan sekedar mampu, tapi menjadi hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kalau kita ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka sujudlah, makalah patuhlah, jauhkan larangannya. Kalau kita ingin diakui sebagai pegawai sebuah perusahaan, maka kita harus mengikuti aturan dari perusahaan itu. Kalau kita ingin masuk sebuah negara, kita perlu paspor dan izin dari negara itu. Lalu bagaimana ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi kita tidak menjadi hamba Allah? Dan menjadi hamba Allah itu, kita harus taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini mari kita pulang membawa tekad yang baru. Mungkin bagi kita yang masih belum sholat, kembali menjadi hamba Allah yang menjaga sholat. Yang masih jauh dari Al-Quran, mulailah mendekat dengan Al-Quran. Yang belum berkurban, mulai berniat dan menabunglah. Yang sudah berkurban, jangan sombong, karena bisa jadi diterima atau tidaknya hanya Allah lah yang tahu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha juga mengajarkan kita menjaga amanah tubuh. Hari ini banyak orang sakit bukan karena kurang makan, tapi karena tidak mampu mengendalikan makannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, mala adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang diisi manusia lebih buruk daripada perutnya. Terkadang badan kita kenyang, tapi ruh kita lapar. Banyak yang sulit bangun tahajud, sulit fokus sholat, mudah malas beribadah, bukan karena Allah tidak memanggilnya, tapi karena malamnya dipenuhi dengan begadang, makanan yang berlebihan dan tidak menyehatkan, dan dia lalai dari zikir kepada Allah. Padahal tubuh ini adalah kendaraan menuju surga. Maka setelah hari raya ini, jangan sibuk mengolah daging kurban saja, tapi juga mulai mengolah hidup kita agar lebih sehat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir hari ini, mari kita mendoakan saudara-saudari kita yang sedang berhaji di Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah menerima haji mereka, memudahkan ibadah mereka, menjadikan mereka haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah tanamkan kerinduan ke Baitullah dalam hati kita. Karena seringkali yang pertama Allah undang ke tanah suci bukan yang paling kaya, tapi yang paling sering mengetuk pintu langit dengan doa dan ikhtiarnya untuk mencapai kehidupan di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah Idul Adha ini menjadikan kita hamba-hamba Allah
yang tidak hanya memenuhi freezer kita dengan daging kurban, tetapi mengisi hati-hati kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذ قال من جاهد به وكفر. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب رزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.